Eh, apa sih kita malu sih bisa gerak kayak gini? Apa ya? Kan takdir Allah. Ih, bukan gitu. Iya sih, gak salah takdir Allah. Tak. Muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata, muskulo dan skeletal. Untuk muskula sendiri atau muskula itu artinya adalah otot. Kalau skeletal atau osteo adalah tulang. Jadi muskulo adalah jaringan otot-otot dalam tubuh. Kalau skeletal adalah tulang atau kerangka dalam tubuh. Jadi muskuloskeletal atau lokomotor adalah jaringan otot yang berhubungan dengan tulang pada tubuh kita. Muskuloskeletal itu sangat berkaitan dengan pergerakan. Ada 4 poin: saraf, tulang, sendi, otot. Dari keempat poin ini saling bekerja sama, saling berkaitan, hingga akhirnya timbul pergerakan. Jadi dari kita tiduran, lalu kita duduk, lalu kita berdiri, lalu kita bergerak seperti ini pun terjadi karena ada kerjasama dari saraf, tulang, sendi, dan otot. Lalu fungsi umum tulang itu ada 9. Yang pertama adalah formasi kerangka, lalu yang kedua adalah formasi sendi, yang ketiga adalah perlengketan otot. Jadi tulang dengan otot itu saling melengket, saling menempel. Lalu yang keempat adalah sebagai pengungkit. Jadi kita bisa berdiri tegak itu karena adanya tulang. Lalu yang kelima itu sebagai proteksi atau perlindungan organ. Jadi contohnya itu seperti jantung dengan paru-paru, itu dia dilindungi oleh tulang rusuk. Lalu ada otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Nah, lalu yang keenam itu sebagai penyokong BB, lalu yang ketujuh itu sebagai hemoposis. Jadi dia menghasilkan eritrosit untuk darah. Lalu yang kedelapan itu adalah imunologi. Jadi sebagai imun untuk menghasilkan arunolosit. Lalu yang kesembilan itu untuk sebagai penyimpanan kalsium. 97% tulang itu terdiri dari kalsium. Lalu kita beralih ke dalam fungsi khusus tulang. Tadi kan kita sudah membahas fungsi umum tulang. Sekarang kita membahas fungsi khusus tulang yang hanya lebih sedikit daripada fungsi umum. Cuman ada 4. Yang pertama adalah sinus paranalisis yang ada di bagian hidung, fungsinya untuk menghasilkan nada pada suara. Lalu yang kedua ada imel gigi, tentunya pada gigi, itu fungsinya untuk menggigit, memotong, dan mengkilas makanan. Lalu yang ketiga itu adalah tulang kecil telinga yang fungsinya untuk konduksi gelombang suara. Lalu yang keempat ada tulang panggul wanita yang hanya ada pada wanita, yaitu pelvis. Jadi fungsinya itu untuk melancarkan atau mempermudah proses partus atau melahirkan. Lalu kita beralih kepada faktor pertumbuhan tulang. Faktor pertumbuhan tulang ada 6. Yang pertama adalah herediter atau keturunan. Yang kedua adalah asupan nutrisi khususnya kalsium. Lalu yang ketiga ada faktor endokrin, salah satunya adalah hormon pertumbuhan. Lalu yang keempat ada faktor mekanis. Lalu yang kelima ada faktor persarafan. Lalu yang keenam adalah faktor penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tulang. Contohnya adalah osteoporosis. Lalu, sistem skeletal itu terdiri dari 270 buah tulang pada saat kita lahir. Akan tetapi saat kita dewasa, jumlah tulang itu semakin menyusut, semakin sedikit menjadi 206 tulang yang terdiri dari 2 bagian besar, yaitu yang pertama aksial skeletal dan yang kedua adalah apendikular skeletal. Nah, untuk aksial skeletal itu terdiri dari 5, yaitu tengkorak, hyoid, vertebra, iga, dan sternum. Nah, untuk tengkorak itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu vas dan cranium. Lalu untuk hyoid hanya ada 1 buah, dan untuk vertebra itu ada 5, yaitu sacrum, cervical, thorax, cervix, dan lumbal. Lalu untuk iga sendiri ada 3, yaitu sejati, TS, dan melayang, dan untuk sternum hanya ada 1 buah. Lalu untuk apendikular skeletal itu ada 2, yaitu ekstremitas atas yaitu sendi dan tulang bahu. Lalu untuk ekstremitas bawah ada tulang panggul. Apendikular itu dibagi menjadi 2, ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Di ekstremitas atas itu ada scapula, clavicular, humerus, radius, ulna, carpalis, metacarpal, dan phalangus. Di ekstremitas bawah itu ada femur, fibula, tarsal, metatarsal, tibia, patella, dan phalangus.
Untuk tarsal, metatarsal, dan falangus ada di daerah pergelangan kaki, dan untuk patella itu ada di bagian lutut. Tulang memiliki fungsi juga loh untuk melindungi tubuh-tubuh yang lunak, untuk melakukan pergerakan dengan kolaborasi dengan sendi, otot, dan juga saraf. Tulang juga sebagai kerangka bagi tubuh sehingga tubuh dapat bergerak dan berdiri. Tulang dibagi menjadi dua. Ada jaringan kompak atau padat dan ada jaringan seperti spons atau berbentuk jala. Jaringan kompak atau padat contohnya adalah tulang pipih dan tulang pipa. Jaringan seperti spons atau berbentuk jala, ujung tulang pipa dalam tulang pendek sebagai lapisan tengah pada tulang pipi seperti scapula, kranium, sternum, dan iga-iga. Selanjutnya ada perostem. Perostem itu membran vascular filtrus yang melapisi tulang, banyak pembuluh darah yang dijumpai di dalamnya. Dan ada juga cartilago atau tulang rawan. Cartilago dijumpai pada sendi di antara dua tulang, tidak mengandung pembuluh darah, tetapi diselubungi membran yaitu perikondrium. Tulang kartilago dibagi menjadi 3. Ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan fiborsa, dan ada tulang rawan elastik. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin kuat dan elastis, terdapat pada ujung tulang pipa. Yang kedua ada tulang rawan fiborsa. Tulang rawan fiborsa memperdalam rongga dari cawan-cawan, contohnya tulang pinggul, dan rongga gleonid dari scapula. Dan yang terakhir ada tulang elastik. Tulang rawan elastik terdapat dalam daun telinga, glotis, dan faring. Struktur tulang paling atas dan paling bawah itu ada yang namanya episis. Agak ke tengah itu namanya metafisis. Terus di bagian tengah tulang ada yang namanya diafisis. Bagian luar ke dalam, bagian luarnya ada paristem, terdapat pembuluh darah. Ada compact bone. Di compact bone itu ada bone marrow, dan yellow marrow. Bagian dalam ada endostem. Selanjutnya ada sel-sel penyusun tulang. Sel-sel penyusun tulang itu dibagi menjadi 3 juga. Ada osteobas, osteosit, dan osteoklas. Osteobas itu pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Kalau yang osteosit, lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Dan yang terakhir ada osteoklas. Osteoklas itu memecah matriks ke mineral, dari mineral ke tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelainan pada tulang belakang atau vertebra. Yang pertama itu ada lordosis. Lordosis merupakan bungkuk ke arah belakang dan tulangnya itu lebih condong ke arah depan. Nah, ini ada gambar contoh lordosis. Lanjut yang kedua ada skoliosis atau berbentuk huruf S. Jadi tulangnya itu lebih ke samping dan berbentuk huruf S. Nah, ini ada gambar contoh tulang skoliosis. Yang ketiga ada kifosis. Kifosis itu cenderung banyak yang terkena kifosis karena dari pola duduk yang tidak benar, dan juga misalnya kalian itu membawa berat yang memikul berat yang terlalu berat, sehingga pada punggung sini itu dia bisa terjadinya kifosis atau kerusakan pada kelainan tulang belakang. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang gangguan artritis, atau ini juga udah masuk ke bagian sendi-sendi. Nah, di samping saya ini udah ada gambar contoh gambarnya, dan kemudian ini yang udah ada bulat lingkaran ini itu merupakan antara hubungan tulang dan sendi. Jadi di mana itu ada di bagian lutut, bagian siku, dan juga bagian jari-jari tangan ya, yang biasa terjadi kebengkakan atau inflamasi antara sendi-sendi hubungan tulangnya biasa terjadi di jari-jari tangan ya, seperti ada gambar juga ini jari-jari yang sedang bengkak ya, dan juga itu sedang terjadinya pembengkakan di inflamasinya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan kelainan tulang osteoporosis. Nah, istilah osteoporosis pasti kalian juga sudah tidak asing lagi karena ini sudah sering dipelajari di SMA maupun SMP. Dan juga ini merupakan pengeroposan tulang karena susunan tulang sudah mengalami penurunan, khususnya bagian dari kalsiumnya. Karena semakin tua, semakin menua, maka komposisi tulang yang semakin memudar. Nah, di sini ada gambar contoh tulang
tulang yang sudah terkena osteoporosis ataupun tulang yang masih normal. Nah, di sini kita dapat lihat gambarnya perbedaan tulang normal dan tulang yang sudah terkena osteoporosis. Nah, dapat kita simpulkan tulang yang normal dan juga tulang yang osteoporosis itu perbedaannya sudah sangat jelas ya pada gambar di samping. Nah, kalau tulang normal itu dia kelihatan lebih padat. Kalau misalnya tulang yang osteoporosis itu dia ada rongga-rongganya. Nah, ini ada gambar juga untuk di bagian sel-selnya. Untuk bagian sel tulang normal itu dia lebih rapat. Kalau misalnya tulang osteoporosis, dia sel-selnya itu renggang atau mudah keropos. Ini biasa terjadi osteoporosis itu pada orang yang udah lansia. Makanya jangan sampai tulangnya itu kena benturan atau terjatuh yang sangat hebat, maka itu gampang patah banget tulangnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu sistem gerak atau otot. Otot terdiri dari sistem otot itu sendiri. Kemudian ada fascia dan ada tendon. Fascia yang nanti akan melapisi otot dan tendon yang akan menempel pada tubuh. Fungsi dari otot, gerakan volunter dan menekan tubuh sebagian besar pada tulang, kemudian dia bisa dirangsang secara kimia, secara listrik, dan secara mekanik. Otot khusus yaitu otot jantung, dijelaskan pada jenis otot. Otot juga bisa berelaksasi dan berkontraksi. Apa maksudnya? Kontraksi itu bisa mengeras, membesar, dan memendek. Sedangkan relaksasi itu bisa mengecil, lunak, dan memanjang. Kontraksi misalnya saat kita sedang melakukan aktivitas olahraga, kontraksi sehingga kita pada olahragawan misalnya bisa sampai berotot itu karena sering dilatih kontraksi. Sebaiknya pada kondisi kita istirahat, maka otot akan relaksasi. Fungsi otot yang lain yaitu menghasilkan pergerakan, menyokong jaringan lembut, dan mengatur regulasi suhu badan. Nah, di sini kita akan memasuki jenis-jenis otot. Jenis otot di sini ada jenis otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, saya akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama ada otot polos. Otot polos itu berarti dia bekerja di luar kesadaran manusia. Tidak bisa kita kendalikan, contohnya seperti otot pada saluran usus, saluran pernafasan, saluran kencing, atau perkemian. Kita tidak bisa mengendalikan saluran pernapasan, contoh ada faring, laring, dan paru-paru. Kita kendalikan tidak bisa karena itu di luar darah kita. Gambarnya seperti ini, gambaran dari otot polos. Selanjutnya yang kedua ada otot lurik. Otot lurik itu yang berbeda dari otot polos. Kalau otot polos itu yang di luar kesadaran atau di luar perintah, kalau otot lurik itu dikendalikan di bawah perintah otak. Ini bisa kita kendalikan gerakannya, contohnya misal gerakan otot di ekstremitas, di tangan atau di kaki, kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita sesuai kehendak kita. Berbeda halnya tadi terkait otot polos, seperti saluran pencernaan, pernapasan tidak bisa kita kendalikan. Baik, seperti ini. Ini bentukannya ada garis-garisnya, yaitu otot lurik. Baik, saya akan menjelaskan otot jantung. Otot jantung, sesuai namanya berarti dia ada di organ jantung. Otot jantung seperti otot polos yang berarti dia tidak dapat dikendalikan, artinya di luar kendali kita. Karena jantung kita tidak bisa dikendalikannya, seperti kita suruh berhenti dahulu, kemudian kita suruh bergerak. Karena otot jantung sudah bekerja secara otomatis. Gambarnya seperti di samping saya, ini ada nukleinya di bagian sel ototnya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang otot. Otot terdiri dari 3 jenis, yaitu otot bergaris, otot polos, dan juga otot sfinkter. Otot bergaris seperti otot lurik, otot rangka, otot sadar, dan akan berkontraksi jika dirangsang oleh stimulus saraf, misalkan otot pada ekstremitas. Kedua, otot polos. Otot polos seperti otot tidak bergaris, otot licin, otot tidak sadar, dan akan berkontraksi tanpa stimulus saraf, misalkan pembuluh darah, pembuluh limfe, dan lainnya. Ketiga, otot sfinkter. Otot sfinkter seperti otot sfinkter ani dan juga otot sfinkter pylorus. Otot sfinkter ani adalah nama dari otot yang melingkari anus dan menjadi pintu keluar dari kotoran pada saluran pencernaan. Sedangkan sfinkter pylorus adalah sebuah otot yang berbentuk seperti cincin. Selanjutnya saya akan membahas tentang fascia. Fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fascia perifer terdapat di bawah kulit dan profunda. Fungsi fascia itu apa sih?
Fascia itu mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain, dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Selanjutnya yaitu tendon. Tendon yaitu pengikat otot pada tulang berupa serabut-serabut putih dan memiliki sedikit elastis. Sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot dan ujung yang lain berinsersi ke dalam tulang. Fungsinya tendon yaitu memungkinkan massa otot yang besar berkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang atau menggabungkan beberapa tendon protektif dan suportif di sekitar sendi. Selanjutnya sendi. Secara garis besar, sendi itu dibagi menjadi 3 yaitu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Yang pertama sendi mati berarti dia tidak bisa bergerak. Kedua sendi kaku, dia bisa bergerak tapi terbatas. Ketiga sendi gerak, berarti dia bisa bergerak secara bebas. Mari kita masuk ke sendi yang bergerak. Jadi saya akan sebut beberapa sendi gerak itu, misalkan ada 5 jenis yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Sendi peluru antara lengan dengan bahu, antara gelang panggul dengan paha, sedangkan sendi engsel yaitu siku dan lutut, sedangkan sendi putar yaitu tulang leher, sendi geser sendi pada tulang belakang, sendi pelana seperti sendi pada ibu jari. Nah, gitu tuh.